Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, ketemu lagi ya. Mudah-mudahan kabar kalian sehat-sehat selalu lur. Oke, pada kali ini saya akan membahas karburator. Nah, ini cara setting karburator biar irit tapi bisa bertenaga lur. Nah, jadi nggak terlalu boros, maksudnya kalau terlalu irit juga nggak mungkin lah motor bisa kencang. Cuma ini untuk memaksimalkan saja agar pembakarannya itu bisa lebih sempurna lur ya. Jadi di ruang bakar itu nggak gampang kotor atau hitam, biasanya di busi. Itu cara settingnya seperti apa biar karburator itu bisa tepat. Jadi nanti itu nggak terlalu boros juga bertenaga, tapi nah gitu. Jadi memaksimalkan settingan karburator. Jadi ada beberapa trik ya yang nanti akan saya sampaikan, dan juga ada apa yang perlu kita modif sedikit. Oke, yang baru menemukan video saya silahkan like, share, komen, dan juga subscribe lur. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Langsung saja lur, ini yang pertama ini ya, ini sudah ada sebuah karburator yang perlu kita lakukan modifikasi atau apa ya, dirubah sedikit ya. Itu pilot jetnya. Nah, ini pilot jetnya yang ini ya, ini pilot jet. Nah, jadi kalau dilepas seperti ini. Jadi ini untuk karburator semua jenis lur, semua jenis karburator bisa dipraktekkan. Nah, ini di lubangnya sini lur, ini agak dibesarkan sedikit lur ya. Aduh, gak bisa fokus lur. Lubangnya sini dibesarkan sedikit. Tapi pembesarannya ini dibentuk tirus lur. Jadi tirus gini gambarnya. Kan lubangnya kan lurus gini, nah nanti yang jadi dibentuk tirus, jadi kayak segitiga gini bentuknya. Nah itu saya biasanya menggunakan ini. Nah ini ya, seperti ini saya runcingkan, terus nanti saya rojok di sini. Nah saya rojok gini. Nah jadi yang ujungnya ini nanti akan lebih besar. Ini yang sudah dimodif ya. Kalau yang belum itu seperti ini. Nah, lubangnya agak kecil ya, perbedaannya. Lubangnya agak kecil, tapi yang sudah dimodif agak besar, tapi bentuknya segitiga kayak kerucut gini bentuknya. Kalau dilihat dari sini itu bentuknya gini, kerucut gini. Nah, mudah-mudahan dipahami ya, bisa dipahami ya ini. Nah itu, ini agak besar yang sini. Nah, tujuannya itu nanti ini kan keluarnya bensin dari sini lur. Nah, biar bensin itu lebih melebar ketika keluar. Jadi pengabutan bensin itu lebih sempurna, lebih ngabut, lebih lebar. Nah, jadi nanti lebih maksimal ya. Kalau semakin kabutannya semakin bagus kan nanti pembakaran juga semakin bagus. Nah, ini untuk di pilot jetnya ya, modif di pilot jetnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini caranya. Ini saya pakai ruji. Nah, ini saya runcingkan, saya gerinda. Ini saya rojok di sini seperti ini. Itu masalah di pilot jetnya. Kemudian untuk setting pelampung, nah ini sangat menentukan lur, setting pelampung ini. Cara setting pelampungnya, nah, gini ya. Jadi setting pelampung itu jangan terlalu rendah gini lur, jangan terlalu rendah. Jadi agak dinaikkan sedikit. Tujuannya apa? Nah, ini posisinya pilot jet itu kan ada di sini. Posisi pilot jet. Nah, ini. Kalau dia terlalu ke bawah gini, nanti di sini tuh bensinnya kan semakin naik. Jadi bagian pilot jet itu terlalu banyak yang masuk ke dalam bensin. Jadi dia tenggelam di bensin tuh semakin banyak bagian di sini. Nanti efeknya ketika di RPM tinggi, bensin kan ketika di RPM tinggi dia berkurang ke bawah sini. Nah, berkurang. Tapi terlalu banyak yang
masih kena ini pilot jet. Nah, pilot jet inilah. Jadi ketika di RPM tinggi, itu nanti dia ikut keluar lewat pilot jet ini bensinnya. Terlalu banyak yang ikut keluar di pilot jet. Nah, akhirnya konsumsi bahan bakar kan lebih banyak. Tapi kalau kita sedikit ataskan gini, misalkan segini ya. Nah, ini butuhnya kan di RPM bawah saja. Kalau di RPM atas nanti kan sudah ini yang ngatur, main jet ini. Nah, tujuannya itu ketika di RPM tinggi, dia sedikit yang masuk ke sini tuh lebih sedikit karena bensinnya kan berkurang, gandul gini. Berkurang, maka lebih efisien lagi nanti untuk konsumsi bahan bakarnya. Jadi seperti itu. Jadi kalian lihat, jadi beda karburator nanti mungkin beda ya, karburator standar ataupun merek motor lain itu berbeda posisinya. Ini posisinya pilot jet tinggi rendahnya itu berbeda. Ini kalau segini kan nanti bensin kira-kira kan segini tuh lur. Nah, hampir separuhnya pelampung ini, jadi agak ditinggikan sedikit. Ini enggak masalah, yang penting nanti hasilnya enggak bandang atau telat ya bensinnya di RPM bawah. Kalian kira-kira lah nanti bisa di otak-atik tingginya di setting. Nah, jadi untuk kalau masalah ukuran sudah sering saya bahas ya, itu ukuran yang tepat untuk pilot jet itu seperti apa. Biasanya itu yang menentukannya di settingannya angin-angin ini. Biasanya putarannya itu 1,5 sampai 2,5 lah kira-kira. Itu yang tepat nilainya segitu. Kalau dia ini semakin banyak bukanya berarti pilot jetnya terlalu besar. Kalau semakin kecil, mintanya semakin kecil putaran angin ini berarti pilot jetnya terlalu kecil. Nah itu. Biasanya rata-rata normalnya itu 1,5 sampai 2,5 putaran. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ketika kalian menentukan apa itu jarum. Nah, untuk selanjutnya ini jarum ya. Hubungannya jarum ini sama nozzle lor, kepala nozzle. Ada yang bilang ini kepala nozzle ya. Nah, ini cari yang jangan terlalu longgar lor ketika dimasukkan gini. Ketika dimasukkan ini jangan terlalu longgar. Nah, di sini. Tapi juga jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat nanti bahan bakar yang keluar itu juga kurang. Nanti bisa ngok nanti di motor. Tapi jangan terlalu longgar di sini. Jadi agak ngepres sedikit lah. Nah, kalau ngepres sedikit itu nanti bahan bakar yang keluar ke sini itu juga apa ya, enggak terlalu banyak, tapi pengabutannya juga bisa maksimal. Kalau sedikit ruang celahnya di sini sedikit kan, celahnya di sini tuh. Jadi keluarnya apa itu bensin itu ketika ditekan oleh angin, kan anginnya dari nozzle sini, lubangnya nozzle masuk sini terus menekan bensin keluar ke atas ini. Itu nanti tekanannya kan jadi semakin besar loh. Kalau di sini itu enggak terlalu longgar ya, agak rapat kan tekanannya nanti akan lebih besar dan itu nanti pengabutannya juga akan semakin bagus. Jadi semakin ngabut semakin lembut. Jadi ini yang berikutnya menentukan ukuran dimensinya jarum sekep. Jadi ketika misalkan yang nozzle-nya, kepala nozzle ini besar ya, kalian kasih yang agak gemuk. Jangan kasih yang kurus. Kalau kurus nanti ini longgarnya terlalu banyak di sini. Bensinnya yang keluar juga banyak, nanti pengabutannya itu juga jelek. Karena nggak imbang sama tekanan angin yang mendorong bensin ke atas. Itu. Oke, untuk selanjutnya itu cara men-setting pilot jet atau main jet untuk ukurannya ya. Jadi misalkan untuk main jet sini, itu kalian coba itu jangan dari ukuran yang besar dulu lur. Nah, kalau ukuran besar itu kan berbet ketika di RPM atas ya. Jadi kayak limitnya rendah. Kalau RPM atas, kalau terlalu tinggi ya, nilainya terlalu besar di main jetnya. Nah, ketika berbet itu pasti kita kan bikin nilai yang di bawahnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah, ketika kita kasih yang lebih kecil, terus kita coba gasnya sudah nggak berbet lur. Tapi sebenarnya itu belum tentu pembakarannya sempurna. Nah, meskipun sudah nggak berbet, tapi kadang itu pembakaran sudah masih basah lur ya. Jadi di busi masih hitam, di ruang bakar itu masih hitam, terus kemudian keluar asap hitam, tapi sudah nggak berbet. Nah, itulah
kalau kita men-settingnya dari ukuran yang terbesar. Berbeda kalau kita melakukan setting itu dari ukuran yang kecil. Mulailah dari ukuran yang kecil. Jadi misalkan kita gas telat, kayak putus, kayak telat bensin ngok gitu, kita kasih yang di atasnya sedikit, satu step gitu. Nah nanti ketika sudah bisa meraung los di RPM tinggi, nggak berbet, nah itu yang tepat. Jadi nanti pembakaran itu juga kering, nggak basah, di ruang bakar juga bersih. Jadi seperti itu. Untuk pilot jet juga sama seperti itu. Mulailah dari angka yang terkecil. Itu saran saya dan ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau di angka yang besar ya itu tadi, meskipun nggak berbet tapi sebenarnya pembakaran itu masih kadang-kadang masih basah. Nah, jadi gitu. Misalkan dari kecil aja lah. Cuma jangan terlalu terlalu kering. Kalau terlalu kering itu juga nggak bagus. Nanti di suhu mesin itu juga cepet panas lur. Nah, jadi dikira-kira lah. Saya biasanya men-settingnya seperti itu. Jadi jarang saya menggunakan yang ukuran besar dulu. Nah, apalagi ini untuk motor harian. Kecuali kalau untuk motor balap lur, beda lagi karena di balap itu kita mengejar performa lur. Kalau harian kan juga kita harus memikirkan efisiensinya bahan bakar itu sendiri. Jadi cari yang irit tapi tepat. Kalau pembakaran sempurna nanti juga tenaganya juga akan lumayan lur. Jadi seperti itu ya cara setting karburatornya. Untuk video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat lur untuk kalian semua, bisa kalian praktekkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar lur. Kalau ada yang belum jelas atau mungkin kalian punya pengalaman tersendiri, silahkan, saya tunggu masukannya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.